Di Jumat yang penuh berkah ini, alhamdulillah, bantuan sosial triwulan atau tahap 2 alokasi April hingga Juni 2025 ini terus dilakukan penyaluran secara bertahap. Diawali kemarin di Bank BSI duluan, kemudian tadi pagi ini alhamdulillah ada satu bank lagi yang menyusul cair, yakni KKS Bank Mandiri. Nah, siang hari ini akan kita update lagi apakah ada bank penyalur lain yang menyusul cair di siang hari ini atau mungkin sampai nanti malam. Karena ini baru saja ada yang melaporkan transaksi dengan memposting ya struk pencairan, dan di struk tersebut tertulis adalah Bank BRI. Kita akan cek apakah Bank BRI sudah menyalurkan atau sudah cair bantuan tahap 2 ini atau belum. Berikut daftar bank penyalur yang sudah positif menyalurkan bansos PKH maupun BPNT tahap 2 April hingga Juni 2025 ini, dan juga nanti kita akan sambung dengan bantuan tambahannya. Bagaimana info selengkapnya? Simak sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Nah, di Jumat yang penuh berkah ini kita akan update kembali terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 2 alokasi April hingga Juni 2025, yang dimana ini sudah positif cair, diawali pencairannya melalui kartu KKS. Kemarin BSI sudah, bahkan PKH BPNT kedua-duanya sudah terpantau cair. Tadi pagi alhamdulillah KKS Mandiri ini sudah menyusul cair walaupun masih untuk saldo bantuan BPNT saja. Nah, bagaimana hingga sampai siang hari ini dan mungkin sampai nanti malam, apakah ada bank penyalur lain yang menyusul pencairannya? Karena ini baru saja ada yang melaporkan, ya, memposting struk penarikan, di mana di dalam struk tersebut ini tertulis Bank BRI. Kita akan cek faktanya apakah KKS BRI ini sudah mencairkan atau belum ya. Nah, nanti akan kita bahas juga terkait bantuan tambahan yang lainnya. Bagaimana info selengkapnya? Simak sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, mungkin ini sudah ada KPM yang sudah sumringah pastinya, khususnya bagi yang sudah cair tentunya ya. Nah, kalau yang sudah cair bantuannya, ya, manfaatkan bantuan itu, belanjakan sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Jadi jangan sampai disalahgunakan ya. Nggak boleh untuk bayar cicilan ya. Nggak boleh untuk membeli barang-barang yang mungkin barang-barang mewah, itu nggak boleh ya. Kemudian intinya itu ya nggak boleh digunakan atau dibelanjakan tidak sesuai dengan aturannya ya. Kalau untuk anaknya sekolah, untuk beli makanan yang bergizi, nah itu boleh ya, bahkan itu wajib seperti itu ya belanjanya. Karena bantuan PKH dan BPNT itu kan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup ya, dan untuk kesehatan dan pendidikan keluarga tersebut. Nah, di luar itu nggak boleh ya. Jadi jangan sampai disalahgunakan ya untuk hal-hal yang dilarang di luar aturan. Seperti itu ya. Karena harus disyukuri juga Anda dapat PKH dan BPNT. Masih banyak ya keluarga di luar sana yang mungkin kurang beruntung, bahkan lebih miskin daripada Anda, itu belum berkesempatan mendapatkan bansos. Nah, di tahap 2 ini dan tahap-tahap selanjutnya nanti akan terus dimutakhirkan. Bagi yang sudah tidak layak dapat, ya berarti akan di stop bantuannya.
dialihkan nanti memberikan kesempatan peluang ya, tidak dialihkan secara otomatis lah ya, memberikan peluang terhadap keluarga yang miskin, benar-benar miskin yang belum dapat. Nah, jadi itu. Nah, bagi yang tidak cair bantuannya di tahap 2 ini, jangan ngamuk-ngamuk dulu ya. Jangan ngamuk-ngamuk dulu, karena ini sudah sering terjadi ya. Bantuannya nggak cair, ngamuk-ngamuk ya. Karena tahap 2 ini memang nanti ya, itu pasti banyak yang tidak cair, sesuai dengan yang sudah saya informasikan sebelumnya. Dengan adanya pemutakhiran DT-Sen itu, keluarga yang masuk desil 6 hingga 10, nah itu kemungkinan berpeluang untuk di stop bantuannya ya. Dan yang masuk desil 1, 2, 3, 4, nah itu yang mungkin paling aman ya, yang bantuannya terus dilanjutkan. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti di tahap 3, tahap berikutnya itu bantuannya itu bisa di stop, karena mungkin tingkat ekonominya setelah disurvei ulang, dimutakhirkan lagi ternyata sudah kaya. Mungkin baru saja dapat warisan seperti itu ya. Jadi terus dimutakhirkan per 3 bulan sekali itu ya. Nah, bagi para KPM yang usianya muda produktif ya, yang masih kuat bekerja, nah khususnya juga yang sudah punya usaha. Nah, silakan daftarkan di pendampingnya untuk bantuan PPSE, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi ya, agar nanti usahanya bisa mendapatkan bantuan modal usaha. Dan nanti itu biar bisa siap untuk graduasi. Nah, jadi memang saat ini bantuan itu bukan untuk selamanya ya, bansos itu, kecuali bagi para lansia dan disabilitas yang masih miskin ya. Tapi kalau yang masih usia bisa bekerja, nah itu bansos itu hanya sementara. Nah, nanti diberdayakan. Berdaya itu selamanya, bansos itu sementara. Nah, jadi harus disimak betul-betul ya untuk motivasi tersebut. Nah, jadi untuk yang tidak cair misalkan di tahap 2 ini ya, mohon lebih bersabar ya. Mungkin memang sudah harus bisa ikhlas, karena mungkin sudah lama dapat bansos juga ya. Selama berpuluh-puluh tahun, mungkin ada yang mungkin 15 tahun ya. Karena PKH kan ada mulai 2007. Nah, ini harus lebih ikhlas lagi ya, harus lebih bersyukur. Ya, untung masih dibantu pemerintah ya bertahun-tahun. Seharusnya dengan bantuan tersebut itu bisa lebih meningkatkan kesejahteraannya ya, bukan terlena dengan bantuan yang selama ini didapatkan. Jadi istilahnya itu hanya menjaga nih. Kalau bahasa Jawa itu jaga nih ya. Kalau bahasa Indonesia itu hanya mengharapkan bantuan terus-menerus ya. Jadi harus bisa berusaha, harus bisa lebih mandiri. Ya. Nah, bantuan PKH BPNT alhamdulillah sudah positif cair di KKS duluan ya. Karena di SP2D juga sudah SI, dan kemarin didahului di Bank BSI KKS-nya, kemudian tadi pagi Mandiri, walaupun Mandiri ini masih BPNT, jadi PKH masih menunggu ya untuk di KKS Mandiri. Nah, siang hari ini, sore, atau mungkin sampai malam nanti, apakah ada yang menyusul cair? Ya, semoga saja ya. Dan baru saja ada yang mengabarkan ya, di media sosial itu ada yang memposting struk pencairan, dan itu struk pencairannya itu tertulis BRI. Apakah benar BRI sudah menyalurkan bansos tahap 2, PKH atau BPNT? Nah, karena struknya itu masih satu dan kemungkinan itu banyak yang salah paham. Ya. Jadi walaupun struknya itu tertulis BRI, bukan berarti itu adalah KKS BRI. Ya. Itu kemungkinan adalah KKS Mandiri yang memang sudah ada yang cair kalau KKS Mandiri untuk BPNT-nya. Tetapi dia mencairkannya, mengambil bantuannya itu di Briling. Nah, jadi struk penarikan itu tulisannya ya BRI, tetapi itu adalah KKS Mandiri. Jadi fix ya, kalau BRI belum ada yang cair hingga video ini saya buat ya. Nah, semoga saja bisa secepatnya menyusul cair, baik BRI maupun BNI ya. Dan semoga saja yang dari pos juga semoga bisa menyusul cair ya. Yang jelas ya di bulan ini ya. Dan untuk bantuan tambahan ini sudah diumumkan ya, diberitakan ya oleh Menteri Sosial bahwasanya bulan Juni ini akan dibayarkan yang Rp400.000 totalnya untuk 2 bulan. Dan juga bansos beras ini juga sudah disiapkan oleh Bulog ini ya.
total yang diterima nanti 20 kg. Nah, jadi harap lebih bersabar ya, karena ini bantuannya nanti juga ada tambahan ya. Walaupun mungkin agak lama menanti, tapi nanti kan dapatnya itu akan berlipat ganda ya. Dan ini sasaran untuk tambahan uang 400 totalnya dan beras 20 kg ya untuk 18,3 juta KPM BPNT ini ya. Nah, ini jadi KPM PKH Murni kayaknya belum beruntung ya, belum dapat, tapi harus disyukuri masih dapat bantuan daripada yang tidak dapat sama sekali. Karena banyak ya, jutaan KPM itu sudah nggak dapat lagi bansos tahap 2 di tahun 2025 ini ya, dan pasti akan banyak KPM baru menggantikan mereka yang sudah nggak dapat bansos tahap 2 ini ya. Jadi itu, dan nanti untuk kedepannya tetap ya nanti usulan dan sanggahan, usulan bagi yang tidak mampu yang belum dapat bantuan, kemudian sanggahan bagi yang sudah mampu tapi masih dapat bantuan, itu masih nanti bisa diakses melalui cek bansos juga ya. Nah, untuk mengetahui apakah Anda masih dapat atau tidak ya di tahap 2 ini, nah itu kalau dicek bansos ya, dicek bansos masih belum terupdate untuk April Juni ya. Itu update-nya masih Januari Maret. Nah, yang terupdate itu masih di SIG-NG milik operator desa atau kelurahan. Kalau di SIG-NG pendamping itu belum terupdate juga ya. Jadi mohon bersabar, di SIG-NG pendamping belum terupdate ya. Jadi nggak usah tanya pendamping apakah bantuannya masih cair atau tidak ya, karena di SIG-NG pendamping itu masih belum terupdate. Nah, demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.